Halo Lur, inilah penampakan tanaman porang dalam polybag ya Lur ya. Ini sudah tahun kedua ya, jadi warnanya daunnya hijau dan besar-besar. Kenapa ini bisa subur hijau? Karena ini di bawah naungan ya. Nah ini naungan. Karena tanaman porang kalau di bawah naungan itu bisa tumbuh subur. Tapi kalau dia tidak di naungan, di mana sinar matahari langsung kena langsung, dia pertumbuhannya nggak bisa tinggi Lur, nggak bisa subur, warnanya cenderung kekuningan, tapi porangnya cenderung umbinya cenderung membesar. Tapi kalau di bawah naungan pertumbuhan cenderung besar. Nah ini tanaman porang yang tanam tahun kedua ya di dalam polybag. Nah ini dan sampai keliru membedakan ya antara tanaman porang dengan tanaman yang lain, karena ciri khas tanaman porang kayak gini Lur, jadi batangnya ada kayak ciri khas ya, ini putih-putih hijau, lonteng-lonteng putih hijau. Nah ini taman porang. Ini sudah tahun kedua ya ini ya. Tahun kedua dalam polybag. Ini. Jadi tanaman porang itu kalau sudah tahun kedua gini Lur, biasanya nanti kataknya lebih dominan ya ini. Sudah mulai muncul katak Lur. Nah ini muncul katak. Katak ini yang nanti juga calon untuk tunas ya, untuk dari bibit bibit lagi. Ini dalam polybag. Ini tanaman porang praktis. Kalau menanam porang dalam polybag secara praktis harus di bawah naungan atau nanti dikasih semacam waring ya di atasnya. Jadi mungkin sinar matahari nggak nembus secara langsung, karena kalau sinar matahari menembus secara langsung nggak ada naungannya, pertumbuhannya cenderung lambat, warnanya kuning daunnya, tapi kelebihannya umbinya cepat besar. Nah, tapi kalau di bawah naungan tanamannya porang cenderung hijau dan lebih cepat ngatak juga, karena seperti yang di daerah aslinya ya, asli tanaman porang, di mana yang subur yang bagus adalah di tanah yang terasiring, tanah perengan di bawah naungan pohon, baik pohon jati ataupun pohon tahunan yang lain ya. Jadi yang tidak tersentuh sinar matahari yang langsung ya Lur ya. Ini sudah mulai ngatak tadi ya, ngataknya tumbuh di sini ya. Kalau ini tidak di polybag atau biasanya ini tumbuh di liar di hutan, nanti setelah ngatak tumbuh sudah besar, sudah berapa bulan usianya, biar dia menjatuhkan diri ya secara fisiologis ya, karena tanaman porang itu tanaman secara biologis hanya bisa ditanam di daerah tropis, musim 4 kali ya, hujan, musim kemarau, 2 kali musim ya. Jadi maksudnya hanya bisa ditanam di daerah tropis, karena dia pada waktu musim kemarau secara biologis dia akan layu dengan sendirinya. Layu dimana kalau ada katak, katanya akan jatuh ke tanah dan akan tumbuh lagi pada waktu tahun berikutnya, musim hujan ya itu. Jadi pada waktu bersemayam di dalam tanah, pada waktu pohonnya itu layu, kayak semacam cadangan makanan, dia akan tumbuh tunas umbi, dan umbinya tidak perlu dikasih makan atau apa ya, semacam nutrisi unsur hara, karena umbi itu merupakan cadangan makanan sendiri daripada pertumbuhan tunas yang selanjutnya Lur. Ini ya, ini sekilas tanaman porang di dalam polybag ya, jangan sampai lupa membedakan ya Lur ya.